Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alia Nuriana Fikri dengan NPM 45222111. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struk restoran Solaria untuk mengimplementasikan basis data. Yang pertama ada ruang lingkup. Ruang lingkup di ruang lingkup saya ada struk restoran. Pada topik saya menggunakan struk restoran, yaitu data transaksi yang dimiliki oleh setiap customer yang telah dikeluarkan dari restoran. Ini adalah bukti struk yang menjadi topik utama saya. Lanjut, di sini ada atribut. Saya mempunyai 17 atribut. Yang pertama ada nomor meja, yang kedua ada nama restoran, yang ketiga ada tanggal transaksi, yang keempat ada jam transaksi, yang kelima ada nama kasir, yang keenam ada nomor customer, yang ketujuh ada menu, eh, yang kedelapan ada jumlah menu yang dipesan, eh, sembilan ada harga satuan, harga satuan per menu, yang 10 ada item, jumlah barang, ada yang 11 ada grand total atau total harga seluruh item, ada tax, pajak restoran, before rounding, total, pay cash, dan kembalian atau check. Selanjutnya, di sini ada normalisasi. Ini adalah normalisasi yang di mana table yang saya milih, struk yang tadi saya miliki, saya buat menjadi tabel, dan di sini masih terdapat nama kasir, nama customer, harga, jumlah, grand total, tax sampai dengan kembalian itu masih masih disatukan. Eh, eh, Solusinya adalah kita akan memsederhanakan menjadi eh, normalisasi yang paling sederhana. Yang pertama ada normalisasi 1NF. Di normalisasi 1NF ini terdapat eh, telah diubah menjadi yang tadinya bergabung menjadi terpisah. Tadinya harganya bergabung dan sudah dijumlahkan, ini menjadi harga satuan, yaitu nasi goreng 50, atau di dipisah menjadi ST-nya juga 10.000. Lalu eh, grand total hingga kembalian itu juga telah dipisah-pisah. Belum sampai normalisasi normalisasi satu NFA saja. Di sini masih bisa dinormalisasikan lagi menjadi normalisasi 2NF. Di normalisasi 2NF ini saya mempunyai 5 tabel. Yang pertama, saya saya pisahkan dengan tabel pesanan. Di tabel pesanan ini ada ID pesanan, nomor meja, ID menu, ID customer, tanggal, jam, menu, jumlah, dan harga. Lalu saya mempunyai tabel bayar. Di tabel bayar ini ada ID bayar, ID pesanan, ID customer, ID kasir, nomor meja, tanggal, jam, jumlah, grand total, tax, before rounding, total, pay, check, sampai ID menu. Di sini primary key-nya terdapat di ID bayar, dan di ID pesanan yang tadi menjadi primary key di tabel bayar, ID pesanan menjadi foreign key. Lalu saya mempunyai 3 tabel. Ada tabel menu. Di tabel menu ada ID menu yang menjadi eh, di tabel menu yang ID menu yang menjadi primary key, ada terdiri dari ID menu, menu sama harga. Di tabel customer ada ID customer yang menjadi primary key juga. Di situ terdapat ID customer dan nama customer. Di tabel kasir terdapat ID kasir, di mana validnya terdapat ID kasir dan nama kasir. Ini adalah normalisasi paling sederhana untuk tabel yang saya buat. Saya yang paling sederhana dari tabel saya itu normalisasi 2NF. Lalu ada tipe data. Di setiap tabel saya memiliki tipe data. Di sini ada 5 tabel seperti tadi. Di tabel pesanan, ID pesanan mempunyai tipe data varchar yang panjangnya 255. Di ID customer yang menjadi foreign key
mempunyai tipe data varchar dengan panjang 255. Di ID menu juga menjadi foreign key di mana tipenya adalah varchar 255. Kenapa varchar? Karena di sini dia menggunakan simbol dan angka atau huruf dan angka. Terus di bawah ini ada nomor meja yang memakai tipe data integer. Kenapa integer? Karena dia hanya menggunakan angka. Di sini ada tanggal yang tipe datanya date. Di sini ada waktu ada tipe datanya time. Di sini ada menu dengan varchar juga dengan panjang 255. Di sini ada jumlah dengan tipe data integer panjangnya 255. Di sini ada harga. Saya menggunakan tipe data desimal untuk harga. Kenapa 10,3? Karena eh, 10 belasan di depan koma dan 3 angka di belakang koma. Di sini saya mempunyai tabel bayar. Di tabel bayar ada tipe data ID bayar menjadi primerinya. Itu mempunyai tipe data varchar 255 dengan panjang 255 maksudnya. Lalu ada foreign key. Di sini ada 4 foreign key, yaitu ID pesanan, ID customer, ID kasir, sama ID menu. Eh, dengan tipe data yang sama, yaitu varchar 255. Di sini juga ada nomor meja, varchar 255, tanggal, date, tipe datanya, waktu time, jumlah pesanan integer 255, grand total hingga kembalian atau check saya menggunakan desimal karena kalau harga terus hitung harga itu saya menggunakan desimal. Kenapa rounding 10,1? Karena di saya roundingnya itu satu angka di belakang koma. Tuh. Di tabel di tabel kasir saya mempunyai eh, primary ID kasir ini menggunakan tipe data varchar yaitu 255. Nama kasir juga varchar dengan panjang 255. Di tabel aduh ketutupan. Di tabel menu saya mempunyai ID menu itu menggunakan tipe data varchar sama panjangnya juga 255 dengan harga juga sama dengan di tabel pesanan sebelumnya, desimal dengan panjang 10,3. Di tabel customer, saya mempunyai dua tipe data yang sama, yaitu varchar dengan panjang 255 dengan fileitnya ID customer yang menjadi primary dan nama customer. Itu adalah tipe data yang ada di tabel saya yang saya buat. Lanjut, di sini ada key atau kunci. Kunci di sini saya menggunakan ada PK yang artinya primary key, ini saya singkat saja. FK yang artinya foreign key, CK yang artinya candidate key, SK yang artinya super key, AT sama dengan alternative key. Di sini di tabel pesanan saya mempunyai ID pesanan yang dia memiliki kunci primary. Di ID pesanan bisa menjadi primary key, bisa menjadi candidate key, atau bisa juga menjadi super key. Di ID customer, dia juga bisa menjadi foreign key. Di ID customer, ID menu itu sama kuncinya bisa menjadi foreign key, candidate sama super key. Di nomor meja dia juga hampir sama ID menu dan ID customer, dia punya foreign key, candidate sama super key. Di tanggal dan waktu dia mempunyai dia bisa menjadi super key, candidate dan alternatif karena kalau nggak bisa lagi mencari datanya, jadi dia bisa mencari alternatifnya itu melihat tanggal atau waktu untuk mempercepat mencari data tersebut gitu. Di ID menu
ada alternatif key sama super key dan kandidat. Kenapa jumlah nggak ada? Karena jumlah bisa aja semua orang bisa mempunyai jumlah 4 atau misalnya 3 atau 2 gitu. Jadi jumlah tidak ada kuncinya. Harga harga juga bisa menjadi key, dia mempunyai alternatif super key sama kandidat key. Nah, lanjut kita ke tabel bayar. Tabel bayar ini ID buyer menjadi primary key-nya, dia juga bisa menjadi super key atau candidate key. Di ID pesanan, ID customer, sampai ID kasir, ID menu, sampai ID menu, dia bisa menjadi foreign key. Kenapa dia bisa mencari foreign key? Karena eh, di sebelumnya dia menjadi primary, di mana di tabel bayar ini dia bisa turun menjadi primary, bisa menjadi bisa menjadi foreign key. Sama keempat keempat ID itu sama mempunyai kunci foreign key, super key, dan alternative key. Di nomor meja ada super key, ada candidate key, dan alternatif. Tanggal dan waktu juga sama seperti sebelumnya, dia mempunyai super key, candidate, alternatif. Di teks juga ya, di teks dia punya super key, candidate, dan alternative key. Kenapa jumlah grand total, rounding total, paycheck dia nggak punya key? Karena gitu tadi yang saya jelaskan di jumlah di tabel pesanan, karena dia tidak bisa mencari, maksudnya semua orang pasti punya eh, total atau uang tunai atau jumlah yang sama. Jadi susah untuk mencari data tersebut. Tuh. Lanjut, ada tabel menu, tabel kasir, sama tabel customer. Kita ke tabel menu dulu. Tabel menu ada primary key, yang ID menunya udah pasti menjadi primary key. Kenapa dibayar dia menjadi foreign key ya? Itu karena di tabel menu dia sudah menjadi primary key, dia turun. Jadi foreign key. Di ID menu ada primary key, super key, candidate key. Di menu ada alternative key, super key, candidate key. Terus di, di menu ada alternatif, super key, candidate key. Di harga juga ada alternatif, super key, candidate key. Di ID kasir ada foreign key, super key, candidate key. Di nama kasir ada alternatif key, super key, candidate key. Di tabel customer ada ID customer, ada primary key, ada super key, ada candidate key. Di nama customer juga ada alternative key, super key, candidate key. Lanjut. Nah, ini ada tabel transaksi dan tabel master. Apa sih bedanya tabel transaksi dan tabel master? Tabel transaksi itu tabel di mana seluruh detail pesanan yang bisa diubah itu menjadi satu tabel. Kalau master itu tabel referensi atau yang disebut juga tabel umum gitu. Di tabel transaksi saya mempunyai dua tabel transaksi, yaitu tabel pesanan dan tabel bayar. Di tabel pesanan ini sama seperti tadi, isinya ID pesanan, nomor meja, ID menu, ID customer, tanggal, jam, menu, jumlah, dan harga. Di tabel bayar ada ID bayar, ID pesanan, ID customer, ID kasir, nomor meja, tanggal, jam, jumlah, grand total, hingga ID menu. Lanjut, di sini ada tabel master atau disebut juga sama dengan tabel referensi atau tabel umum, yang dimana isinya cuma hanya sedikit, nggak seperti tabel transaksi. Kalau tabel transaksi adalah tabel-tabel untuk detail sebuah pesanan atau data. Di tabel menu ada ID menu sama harga. Di tabel customer ada dua valid, ada ID customer sama nama customer. Di tabel kasir ada ID kasir dan nama kasir. Selanjutnya ada arsitektur dan perangkat lunak atau yang disebut juga APL. Di sini, di sini APL-nya ada customer dan kasir yang manajemen user,
dia yang menginput, terus nanti keluarlah info login. Lalu di master ini ada menu, kasir, sama customer, dan dia juga mengeluarkan info info menu, info kasir, dan info customer. Di customer ini mempunyai pengelolaan sendiri atau customer juga bisa mengelola pesanan, dan di pengelola pesanan ini bisa menginput info pesanan. Di pengelola dan bayar ini di tabel bayar ini masuk ke pengelola bayar, dan pengelola bayar ini memproses lalu mengoutput info bayar. Lanjut, ada IRD. IRD di sini ada customer yang terdiri dari ID customer dan nama customer. Nah, si customer itu melakukan pesanan. Jadi many many to one. Terus pesanan mempunyai banyak atribut, banyak file atau atribut yang terdiri dari ID pesanan, nomor meja, menu, jam, jumlah, harga, dan tanggal. Tabel pesanan ini memiliki tabel menu. Di tabel menu ada ID menu sama harga. Dari tabel pesanan ke menu itu many to one. Lalu dari tabel pesanan dia memiliki bayar yang memiliki banyak file, yaitu ID bayar, tax, before rounding, menu, grand total, pay, ID customer, charge, nomor meja, ID pesanan, tanggal, jumlah, dan jam. Dibayar ini dilayani oleh kasir yang terdiri dari ID kasir sama nama kasir. Lalu dibayar juga bisa dilakukan oleh customer. Jadi customer melakukan bayar. Jadi banyak customer bisa melakukan satu pembayaran, atau banyak customer bisa melakukan banyak pembayaran, many to many. Kalau bayar ke kasir itu many to one. Satu kasir bisa melayani banyak pembayaran. Di sini ada query. Di dalam query ini saya membuat create table atau membuat tabel. Di create table ini di tabel pesanan membuat ID pesanan dengan tipe data varchar dengan panjang 255 primary dengan kunci primary key. Di ID customer ada varchar 255 juga. Di sini dan seterusnya. Di sini ada CMD dengan CMD. Di CMD ini ada menampilkan pesanan atau juga pesanan. Menampilkan ini adalah tampilan yang sudah saya masukkan, yang sudah saya buat tabelnya, yang terdiri dari file-nya terdiri dari ID pesanan, ID customer, ID menu, nomor meja, tanggal, waktu, menu, jumlah, dan harga. Di MySQL juga sama dengan file ID pesanan, ID customer, ID menu, nomor meja, tanggal, waktu, menu, jumlah, dan harga. Lanjut, sama ini juga membuat create table dengan tabel bayar dengan banyak atribut yang sudah saya cantumkan di sini. Di sini di CMD ini adalah tampilan CMD-nya, yaitu filenya ada ID bayar, ID pesanan, ID customer, ID kasir, ID menu, ID meja, tanggal, waktu, jumlah, grand total, tax, before rounding, total, pay, dan charge. Di samping ada tipe datanya dan disertakan panjangnya. Ini juga sama tampilan MySQL-nya. Lanjut, ini tabel menu sama seperti sebelumnya. Di sini saya memasukkan create table menu, ID menu sama harga. Di sini menampilkan tabel menu, ID menu harga. Ini CMD-nya, ini tampilan MySQL.
Lalu ada ini kasir sama, sintaknya juga sama. Ini eh, ininya tampilan CMD-nya, ini tampilan MySQL-nya. Lalu di sini ada tabel customer dengan sintaknya juga sama seperti sebelumnya. Di sini ada tampilan CMD-nya dan tampilan MySQL-nya. Ini adalah membuat insert. Insert eh, karena saya mendapat soal insert intunya record, jadi saya hanya memasukkan data-data record. Jadi ini adalah sintaknya. Insert itu menu values, masukkan jumlah, masukkan data-data record record atau data sebuah tabel yang tadi sudah kita buat dengan harus sama dengan jumlah file-nya. Sini ada M01 itu menjadi ID menu, nasi goreng itu menjadi menu, dan 50.000 itu menjadi harganya. Ini tampilannya, ini tampilan ID, ini tampilan CMD-nya, dan di sini tampilan MySQL ya. Lanjut, di sini saya disuruh mengupdate sebuah record. Jadi sintaknya adalah update menu set harga. Di sini saya pengen jus mangga yang tadinya berapa? Jus mangga di sini 20.000. Dan tadinya di sini 20.000, saya ubah menjadi 25.000 dengan sintak update menu set harga 25.000 where di mana menu sama dengan jus mangga. Jadi update menu dengan update update di tabel menu dengan set harganya menjadi 25.000, di mana menu sama dengan isi record di mana yang mau diganti jumlah jus mangga. Ini tampilan CMD-nya udah berubah di CMD juga. Ini tampilan MySQL-nya sudah berubah juga. Lalu di sini saya mendelete record yang sudah tadi saya buat. Itu saya ingin mendelete atau menghapus sebuah record yang tadi saya buat, yaitu jus mangga. Delete dengan sintak delete from menu, where menu jus mangga, yang artinya menghapus di mana eh, di mana di tabel menu di mana menu sama dengan jus mangga. Jadi saya akan menghapus record jus mangga. Ini adalah tampilannya. Tuh sudah tidak ada lagi jus mangganya. Ini CMD-nya, ini MySQL-nya, sama di MySQL juga tidak ada lagi. Lanjut. Nah, di sini saya menggunakan perintah between. Perintah di antara. Di sini saya mempunyai sintak nih. Select from pesanan, di mana select bintang from itu di mana seluruh record tuh seluruh seluruh pilot itu digabungkan. Berarti tidak, kalau misalnya select from customer.id customer itu cuman dipilih, jadi cuman ID-nya aja gitu. Jadi select from pesanan di mana jumlah between, di mana valid jumlah between di antara 1 dan 2. Berarti di antara jumlah 1 dan 2. Nggak boleh lebih dari 3. Gitu. Nggak boleh lebih dari 2, sorry. Jadi 3, 4, 5 itu nggak boleh. Jadi kan ini di antara. Jadi ini adalah tampilannya. Ini tampilannya. Nih. Itu kan dia tidak ada 3, 4, ataupun 5. Jadi dia kan mintanya between 1 and 2. 1 and 2. Ya, di sini cuma ada dia menampilkan jumlah-jumlah yang hanya memiliki jumlahnya 2 dan 1 gitu. Sini inilah data-data yang jumlahnya 2 dan 1. Lah, ini CMD-nya, tampilan CMD-nya ini juga sama, MySQL-nya juga ditampilin cuma 2 dan 1 karena dia hanya meminta
di antara between gitu. Lanjut. Ini saya disuruh left outer join atau ke kiri. Di sini saya deh, kalau di sini saya memilih nggak kayak select from select bintang tadi. Kalau select bintang tadi kan dia menampilkan semua data yang ada di tabel tersebut. Kalau ini enggak. Kalau di sini saya ingin select customer.id customer di mana saya hanya ingin ID customer di tabel customer itu yang ditampilkan, koma customer.nama customer di mana saya hanya ingin menampilkan nama customer di tabel yang ada di tabel customer pesanan.id pesanan yang ada ID pesanan yang ada di tabel pesanan terus jumlah jumlah yang ada di tabel pesanan from customer left outer join pesanan uh, on customer dot id customer sama dengan pesanan dot id customer. Jadi gini, ID customer dan nama customer berada di sebelah kiri dan ID pesanan dan jumlah ada di sebelah kanan gitu. Left outer join pesanan. Jadi gimana? Jadi left outer join di sebelah kiri si pesanan. Karena from customer left outer join pesanan dia mintanya si ID customer dan nama customer ini berada di sebelah kiri pesanan dan jumlah. Ini tampilan CMD-nya, ini tampilan MySQL-nya. Lanjut, ini ada terakhir yaitu relasi tabel. Di relasi tabel, nah di relasi tabel ini di mana ID menu terhubung dengan dia mempunyai relasi dengan bayar karena di ID menu ini dia menjadi primerinya dan di tabel bayar dia menjadi foreign key-nya jadi dia mempunyai relasi. Terus di customer juga, nah di ID menu juga dia mempunyai relasi nih sama si tabel pesanan. Mempunyai relasi sama si tabel pesanan. Eh, tuh di sini di tabel pesanan dia juga menjadi foreign key. Nah, di tabel customer juga sama. ID customer mempunyai relasi dengan bayar dan ID customer juga mempunyai relasi dengan ID ID pesanan. Karena di customer si ID customer ini di tabel bayar dan di tabel pesanan mempunyai menjadi foreign key. Tapi kalau di customer di tabelnya sendiri dia menjadi primerinya menjadi kunci utamanya gitu. Terus ID kasir juga sama. ID kasir, nah di ID kasir dia cuma ada di ID dibayar. Di ID ID kasir dia mempunyai ID kasir dia menjadi primary, dibayar dia menjadi foreign key. Dia tidak punya di pesanan di tabel pesanan dia hanya punya dia punya relasi sama bayar dia nggak punya relasi sama pesanan gitu aja dari relasi tabel. Eh, sudah selesai. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.